Assalamualaikum Ibu Fatma, selamat malam Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Susan. Iya, malam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fatma? Alhamdulillah baik Bu Susan. Iya, kemarin Ibu Fatma ingin berbincang-bincang dengan saya nih. Kira-kira ada apa ya Bu Fatma? Iya Ibu Susan, kemarin itu saya mempunyai permasalahan karena memang kemarin itu saya hari pertama aktif di sekolah kan Ibu Susan, jadi saya itu memiliki perasaan yang galau. eh, Selain galau saya juga pusing. Jadi permasalahannya ini Bu Susan terkait tentang permasalahan hasil pembelajaran murid. Kebetulan permasalahannya juga ada di kelas saya sendiri dan saya juga sebagai perwalian kelas 7. Permasalahannya itu di Oke, situ diletaknya itu saya sebagai posisi perwalian nih Ibu Susan. Kira-kira ada apa dengan hasil pembelajaran murid Ibu Fatma? Ya, begini Bu Susan, saya ini mau curhat, mau bincang-bincang dengan Ibu Susan, jadi saya mau Iya, cerita. boleh-boleh. eh, Waktu penyerahan raport kemarin sebelum libur semester itu Bu Susan, ada murid saya, kebetulan juga perwalian saya, yakni kelas 7, yakni berjumlah 9 orang itu yang tidak berhasil saya bisa selamatkan untuk naik ke kelas 8 karena terkait ada beberapa mata pelajaran yang memang belum tuntas dan memang tidak bisa dipaksakan Ibu Susan. Jadi sesuai kesepakatan Dewan Guru itu diambil kesimpulan bahwa harus ditinggalkan sementara, namun diberikan kesempatan selama 1 bulan untuk bisa menyelesaikan ketuntasan mapel yang belum tuntas itu dari pasca penyerahan rapot itu sampai dengan tanggal 28 Juli ini. Namun yang bikin galaunya saya dan bikin pusing sama saya kemarin pas di aktifnya sekolah kan kemarin tanggal 15. Iya, Yang iya. bikin pusing sama saya ini, yakni yang 9 orang ini yang ditinggalkan sementara ini saya sudah mengecek. Saya sudah mengecek satu persatu terkait Iya. ketidaktuntasan mapel yang mereka lakukan itu. Nah, tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan perbaikan Ibu Susan. Jadi saya sudah Hmm, pusing. Ini dengan waktu ya. libur kemarin sebenarnya kemana saja kalian? Saya kan sudah mengingatkan ataupun memberikan arahan melalui via WA meskipun tidak tatap muka. Lagian saya juga mengatakan kepada mereka boleh datang ke sekolah meskipun hari libur demi untuk perbaikan. Tapi nggak ada yang mereka buat di rumah Bu. Jadi
saya sebagai perwalian ini memang benar-benar galau kemarin itu bertemu tatap muka dengan mereka, saya tidak tahu Oke, akan oke, saya buat oke. seperti apa mereka ini. Sementara tanggal Eh, 28 ini tinggal menghitung hari lagi. Saya takut, saya khawatir nantinya akan selamanya tinggal sementara itu akan dirubah menjadi selamanya. Seperti itu Bu hmm, Susan. oh. Nah, kira-kira dari percakapan ini, apa yang Ibu Fatma harapkan? Nah, kalau menurut saya melalui percakapan ini Bu Susan, saya sangat mengharapkan terhadap solusi ataupun tindakan murid saya ini ataupun perilaku mereka itu agar bisa menyelesaikan ketuntasan ini maupun perbaikannya itu tidak melewati batas yang ditentukan sehingga mereka itu bisa bergabung dengan teman-teman mereka yang sudah memang naik kelas di kelas 8. Harapan saya mereka bisa tetap bersama-sama lagi menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Hmm. Oh, jadi Ibu Fatma ingin mengubah perilaku atau mindset murid yang hanya diam dan vakum di rumah, terus murid yang tidak ada motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Nah, sekarang saya ingin tahu, menurut Ibu Fatma, kira-kira kenapa ya murid-murid ini bisa seperti itu? Bahkan sudah diberi waktu libur di rumah pun, mereka masih tetap tidak mengerjakan tugas yang belum tuntas itu. Kalau menurut saya Ibu Susan, um, saya juga sih kurang mengerti ya Ibu Susan dengan permasalahan murid ini. Padahal Hmm, oke, saya oke. sudah mengingatkan melalui WA group selama libur ini saya terus mengingatkan mereka hampir setiap hari itu saya WA saya berikan motivasi saya memberitahukan mereka bahwa guru itu walaupun libur Ya, tetap berada di sekolah jadi mereka saya suruh untuk tetap datang ke sekolah melakukan perbaikan atau yang ingin oke. menyelesaikan tugas itu yang belum tuntas bisa ke sekolah setiap hari pasti akan ada guru yang akan ditemui meskipun waktunya itu bertepatan dengan waktu libur tapi kan kami guru itu tetap berada di sekolah saya terus mengingatkan mereka seperti itu tapi siswa ini yang 9 orang perwalian saya ini satu pun tidak ada yang datang menghadap selama 2 minggu libur itu. Jadi saya semakin bingung. Iya. Saya tidak mengerti permasalahan murid ini kira-kira apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Apakah sudah keenakan libur atau bagaimana tuh mereka tidak sadar mereka ini tinggal sementara. Sementara saya sudah ingatkan berulang-ulang dan di respon mereka pun dia itu Ibu Susan memberikan respon yang positif. Iya, iya Bu, Iya. iya Bu. Tapi saya tunggu kok nggak ada yang muncul. Usahanya sampai di situ ya, Bu Fatma. Kira-kira menurut Ibu Fatma, apa faktor yang menyebabkan mereka bisa seperti itu? Apakah ada hal yang mempengaruhinya? Nah, kalau menurut saya itu Ibu, kira-kira faktor yang mempengaruhi itu eh, yakni kurangnya perhatian dari orang tua sehingga mereka ini kurang bimbingan di rumah. Ada lagi karena terkait karakteristik murid itu ada murid yang orang tuanya memiliki persepsi di mana ketika sudah selesai proses ulangan bias yang kita sebut penilaian sumatif akhir semester. Nah, orang tua itu Ya. berpersepsi bahwa ketika sudah selesai itu sudah tidak ada lagi pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Jadi tidak usah datang ke sekolah, bantu saja mama, bantu saja papa di rumah. Jadi terkait penilaian harian terhadap tugas itu tidak selesai-selesai. Jadi mereka jarang lagi aktif ataupun muncul ke sekolah setiap selesai ulangan. Jadi munculnya itu nanti ketika sudah mau penyerahan rapot. Hmm.
Padahal tugas-tugas mereka belum selesai ya, Bu Fatma. Iya, Bu. Oke, ada kendala lain lagi Bu Fatma yang membuat mereka malas menyelesaikan tugasnya. Kalau menurut Ibu Fatma ada kendala apa lagi? Nah, kalau kendala lain itu ya Bu, saya perhatikan menurut pengalaman saya ini selama saya menjabat sebagai perwalian kelas 7, kendala Ya. lainnya itu karakteristik murid yang kelas 7 karena memang transisi dari SD ke SMP, jadi mereka masih suka akan bermain. Jadi ketika saya berikan peringatan tetap hanya dicuekin, dimasukin telinga kanan keluar telinga. Tapi kalau mereka itu dalam hal bermain, bahkan mereka datang di sekolah saja, mulai dari kemarin itu hanya bermain, biar panas matahari itu mereka terus bermain, akan bermain daripada Hmm. belajar. Terus selain itu belum juga ada kesadaran diri ya Bu, karena pengaruh bawaan dari SD, mereka belum bisa mengambil tanggung jawab itu secara mandiri atas penyelesaian tugas-tugas Ya. mereka. Kemudian ada juga orang tua yang memanfaatkan si murid ini, menyuruhnya untuk Hmm. terus misalnya membantu dia untuk pergi ke kebun, misalnya dalam menanam jagung ataupun merawat memberi makan sapi seperti itu. Jadi murid ini sudah tidak fokus lagi dengan kewajiban mereka sebagai seorang murid yang ada tuntutan untuk mereka hadapi di sekolah dengan menyelesaikan tugas-tugas yang belum tuntas itu, Bu. Hmm. Nah, menurut Ibu Fatma, bagaimana dengan keadaan murid sebelumnya waktu masih semester ganjil? Nah, menurut saya waktu masih semester ganjil kemarin, hanya ada beberapa murid saja yang tidak melakukan, yang tidak peduli dengan perbaikan tugasnya. Mungkin hanya 2 orang saja, tetapi itu pun mapelnya itu masih bisa dimaklumi, hanya tersisa dari 10 mapel itu hanya 2 mapel yang tidak bisa dituntaskan. Jadi Hmm. bisa diselesaikan dengan tepat waktu, dengan waktu yang diberikan itu hanya seminggu pengalaman di semester kemarin. Nah, di semester genap ini yang Ya. jadi bingungnya saya ini kok jadi berbeda sekali, makin ke sini makin banyak murid yang tidak bisa menyelesaikan ketuntasannya secara maksimal, sehingga saya juga heran mengapa menurun antusias dan semangat mereka untuk menyelesaikan beberapa mapel yang belum tuntas. Saya pun jadi bingung dan Ya. bertanya-tanya dalam diri saya, apakah pembelajaran di semester genap ini terlalu sulit atau kurang pendekatan dari guru mapel, atau saya sendiri yang kurang efisien Ya. lagi membimbing mereka sebagai perwalian karena mungkin saya sudah sibuk ya dengan administrasi, apalagi saya mengikuti Iya. program pendidikan guru penggerak ini. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi, selain lagi alasannya yang lain, Bu Fatma. Ada kayaknya Ibu Susan, orang tua murid juga pernah mengutarakan bahwa siswa itu tidak menurut di rumah. Jadi orang tua melepas tanggung jawab untuk membimbing anak tersebut, sehingga sepenuhnya diserahkan ke kami sebagai perwalian, kami guru mapel, terserah ibu guru mau buat apa, mau kasih tinggal selama-lamanya terserah. Sepenuhnya diserahkan ke kami. Jadi eh, karena mereka membuat laporan juga ke kami, anaknya ini hanya sering main game online. Hmm. Hmm. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa Jadi dapat saya simpulkan bahwa kendalanya ini masih kurang perhatian orang tua. Ada juga orang tua yang mempekerjakan anaknya demi membantunya. Dan bahkan ada beberapa murid yang masih ingin bermain ya, terbawa masa transisi dari SD. Ya, mungkin itu yang jadi kendalanya ya, Bu. Iya.
Nah, sekarang eh, Ibu sudah tahu permasalahannya. Sebelumnya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk memotivasi mereka terkait penyelesaian tugas ini? Nah, sebelumnya yang sudah saya lakukan untuk memotivasi mereka, yakni yaitu tadi Bu Susan saya sudah katakan, saya terus mengingatkan mereka baik itu secara tatap muka di waktu waktu penyerahan rapot itu saya ingatkan kembali lagi, kemudian saya susul melalui WA Group karena memang sudah berhubung Ya, libur juga, jadi saya terus mengingatkannya itu melalui WA Group dan terus memberikan motivasi pada ya, mereka. Selain itu juga saya sudah memberitahukan, menjelaskan secara baik-baik kepada orang tua murid pada saat penyerahan raport ya, terkait permasalahan murid dan perkembangan di kelas, sehingga saya sampai memberitahukan kepada mereka yang bagaimana murid itu yang disebut tinggal sementara. Jadi saya jelaskan secara baik-baik, saya memohon ya. kerjasama kolaborasi dengan mereka. Tapi sampai dengan saat ini belum ada tindakan yang saya lihat dari perilaku murid. Iya, bagus, bagus. Eh, Kira-kira apa yang akan bisa Ibu lakukan untuk rencana ke depannya? Yang bisa saya lakukan untuk rencana kedepannya, saya akan berusaha ya untuk melakukan Ya, pendekatan yang lebih dan kalau perlu saya fokuskan dulu perhatian saya ini terhadap 9 murid ini agar mereka ini iya. bisa sama-sama lagi dengan temannya yang sudah duduk enak-enak di kelas 8 yang sudah menikmati sudah naik kelas. Jadi saya perlu fokuskan lagi sama mereka, kalau perlu saya akan jaga mereka untuk mengerjakan tugasnya. Iya. Oke. Sepertinya Ibu Fatma ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Fatma hadapi. Kira-kira ke depannya ada rencana yang lebih baik lagi yang bisa Ibu Fatma lakukan. Hmm, rencana saya ke depannya yang lebih baik lagi yang bisa saya lakukan, mungkin Ya. saya akan melakukan scaffolding ya terhadap murid-murid tersebut. Jadi saya akan bimbing satu per satu, per individu. Kalau perlu mereka saya Iya. bimbing eh, untuk bisa memaksimalkan, kalau perlu saya tambah lagi waktu saya di sekolah itu yang awalnya saya pulang jam 2, mungkin saya bisa molorkan lagi sampai ke jam 4. Paling tidak siswa bisa menyelesaikan satu hari itu bisa 2 mapel yang diselesaikan. Hmm. Eh, Menurut saya rencananya Ibu Fatma itu sudah bagus sekali. Ke depannya melakukan scaffolding terhadap murid-murid. Wah, sudah luar biasa ya Ibu Fatma atas solusinya. Nah, siapa yang diperlukan oleh Ibu Fatma untuk atau dimintai dukungan dalam hal ini? Yang saya perlukan untuk mendukung mendukung saya dalam menghadapi ataupun menyikapi permasalahan ini, saya Ya, perlu kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat. Mungkin saya lebih mendekat lagi kepada guru mapel yang masih bermasalah itu. Saya akan translate apa yang maksudnya ibu guru mapel, kemudian saya transfer ke murid lagi dan saya bisa membantu murid. hmm, Dan saya juga perlu dukungan penuh dari orang tua karena hal ini memang merupakan bentuk keberhasilan yang ingin saya capai terkait murid-murid saya ini yang perlu perhatian lebih. hmm. Iya, bagus sekali Bu Fatma. Jadi saya berpikir sangat salut ya dengan usaha-usahanya Bu Fatma. Dan semoga aksi-aksi ke depannya itu akan lebih mantap lagi. Semoga ke depannya Ibu Fatma bisa memaksimalkannya. Itu harapan saya. Jadi kalau Ya, insya Allah kapan eh, Ibu Fatma bisa melaksanakan itu? insya Allah secepatnya Bu. Kalau perlu mulai besok itu saya akan laksanakan
paling tidak ada yang harus berhasil, mau 1, 2 orang ataupun berapa mapel, saya upayakan 2 mapel untuk mulai besok itu, Bu. Iya, niatnya Ibu Fatma itu sangat mulia sekali ya. Eh, jadi mungkin Ibu Fatma akan lebih kuat lagi dalam untuk mencapai niatnya, supaya anak-anak itu bisa jadi anak-anak yang patuh ya. Jadi anak-anak yang pintar bisa menyelesaikan tugasnya. Baiklah, jadi sampai di sini dulu percakapan kita. Saya menunggu kabar baiknya Bu Fatma ya. Kabar baiknya dari Ya, Bu Fatma, aksi apa yang apa hasil dengan rencana Ibu Fatma ya, atau terima aksi-aksinya Ibu kasih Fatma ya yang Ibu seperti Susan, baiknya ya Bu atas Fatma. Iya, ya, terima kasih ya Ibu Susan atas, obrolannya. iya, Saya merasa sama-sama. senang karena telah mendapatkan pencerahan dari masalah yang telah saya hadapi. Iya, sama-sama Bu Fatma. Jangan lupa ya Bu Fatma, saya tunggu kabar baiknya dari Bu Fatma. Saya siap loh mendengarkan. Ya, insya Allah nanti saya akan kabari lagi ketika saya Iya, membutuhkan siap. lagi bincang-bincang seperti ini ya Ibu Susan. Iya, saya siap Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Respina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatma. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik-baik ya, Bu. Bu Respina, hari ini kita akan melakukan coaching kurang lebih 15 menit. Insya Allah selama 15 menit ini saya akan mendengarkan dan menyimak dengan sepenuh hati. Nah, Ibu Respina, sebelum saya masuk ke pembahasan, kok saya lihat akhir-akhir ini Ibu Respina kurang bersemangat ya? Kenapa ya, Bu? Ya, Ibu Fatma. Saya perlu sekali seseorang untuk membicarakan apa yang saya hadapi sekarang. Terima kasih Ibu Fatma sudah bersedia mau menyimak atau berdiskusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Kebetulan perasaan saya campur aduk karena banyak pikiran saya karena sekarang itu Bu Fatma rumah saya terendam dengan air. Kemudian saya tidak bisa ke sana. Sekarang masih berada di dalam pengungsian Bu Fatma. Seperti itu. Oh, jadi perasaan Ibu Respina sekarang ini masih pusing ya, masih karena masih merasa banyak pikiran dan juga beban terhadap musibah yang dihadapi oleh Ibu Respina. Semoga airnya itu Ibu Respina bisa segera surut ya, dan Ibu Respina bisa segera kembali membersihkan rumah dan juga tidak lama-lama lagi Ibu Respina dalam kondisi pengungsian ya. Iya Bu Fatma. Nah, kira-kira Ibu Respina, apa yang akan menjadi tujuan yang ingin Ibu capai terkait hasil diskusi kita pada malam hari ini ya? Iya, baik Ibu Fatma. Mungkin setelah diskusi ini, saya berharap mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Jadi, apa permasalahan yang Ibu Respina bisa ceritakan ke saya? Baik Ibu Fatma, saya ingin ceritakan, saya ingin, ini bingung Bu. Jujur saya
sudah nyaman. Tadinya saya sudah di kelas 5, tetapi permintaan dari ibu kepala sekolah ini, saya pindah di kelas 4 untuk menjadi perwalian. Dan saya sendiri belum yakin dengan bisa menerapkan kurikulum merdeka. Saya juga bingung, Bu. Bagaimana mengutarakan isi hati saya ke Ibu Kepala Sekolah? Eh, Menurut Ibu Fatma, jadi bagaimana kiranya saya, Bu? Kira-kira kenapa ya, Bu? Ibu kepala sekolah memberikan tanggung jawab, maksudnya Ibu dipercayai untuk semester ini bisa langsung ditunjuk menjadi perwalian kelas 4. Mungkin melihat saya sekarang uh, uh, saya juga ini sekarang kurang paham ya Ibu Fatma. Mungkin Kepsek kepala sekolah tersebut ini melihat saya sebagai guru penggerak di sini Bu Fatma, seperti itu. Oh, jadi Bu Respina juga belum paham ya kenapa tiba-tiba langsung ditunjuk menjadi perwalian kelas 4. Nah, terus Ibu Respina, apa perasaannya Ibu Respina pada saat itu Ibu Respina ditunjuk menjadi perwalian kelas 4? Apa perasaannya yang dirasakan pada saat itu, Bu? Iya Bu Fatma, saya kaget loh. Kok Bu Kepsek tiba-tiba memilih saya? Dan saya yang ditunjuk. Saya kurang percaya diri dan kurang nyaman juga. Kemudian saya juga masih banyak belajar terkait kurikulum merdeka ini. Sementara saya sudah membuat RPP untuk pendampingan individu 4. Itu yang saya ambil itu RPP kelas 5, Bu. Jadi saya bisa simpulkan ya, Ibu Resmina, bahwa Ibu Resmina ini bukan belum memahami, tapi belum sepenuhnya memahami kurikulum merdeka ini dan masih banyak belajar lagi untuk bukan belajar teorinya ini ya. Jadi saya bisa simpulkan Ibu Resmina masih perlu untuk belajar dalam penerapannya. Iya, Bukan Bu. begitu, Bu? Iya, Bu Fatma. Saya masih perlu menyesuaikan secara perlahan-lahan. Saya masih sedikit bingung, apalagi tiba-tiba begini, Bu. Nah, Ibu Respina kan sudah sementara ikut program pendidikan guru penggerak. Nah, kira-kira menurut Ibu Respina, pembelajaran kurikulum merdeka itu yang Ibu Respina pahami selama mengikuti program guru penggerak ini yang bagaimana ya, Bu? Iya, saya memahami bahwa kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang lebih fleksibel, yang berfokus pada materi esensial, perkembangan karakter murid. Ya, misalnya berprofil pelajar Pancasila dan memperhatikan kompetensi murid, Bu. Nah, mungkin bisa saya simpulkan ya, Ibu Respina belum terbiasa membelajarkan murid menggunakan kurikulum merdeka ini karena waktu kemarin kan Ibu Respina menjadi perwalian di kelas 5. Nah, sekarang untuk dipercayakan menjadi perwalian di kelas 4, di mana kan kelas 4 ini kurikulum merdeka. Walaupun teorinya Ibu Respina sudah menemukan, sudah memperoleh dan mendapatkan itu melalui program pendidikan guru penggerak ini, namun Ibu Respina masih perlu memperdalam lagi dan perlu belajar lagi terkait penerapannya ya, Bu. Bukan begitu, Bu? Ya, betul Bu Fatma, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira
beberapa hari ke depan ini, apa yang akan Ibu lakukan terkait permasalahan yang sudah diutarakan oleh Ibu Rizkina tadi? Ya, nah itu dia Bu Fatma. Saya masih bingung apa yang akan saya lakukan ke depannya karena pikiran saya masih ada oh, terhalang dengan mengingat rumah saya yang sekarang masih tergenang air. Nah, begitu ya Ibu Respina, karena memang situasi sekarang juga kan masih musim banjir ya di daerah kita Gorontalo. Jadi Ibu Respina masih bingung juga, masih perasaannya itu masih pikirannya masih diganggu oleh perasaan yang mungkin masih terkena musibah ya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Respina terkait kebingungan ataupun banyak pikiran yang ada di dalam pikirannya Ibu Respina, misalkan perasaan-perasaan yang bingung itu, nah ataupun perasaan yang belum sepenuhnya siap untuk menjadi perwalian kelas 4. Nah, kira-kira menurut Ibu Respina sendiri, apa yang menjadi prioritas utama? Iya, baik Ibu Fatma. Mungkin saya akan menghadapi kepala sekolah untuk menceritakan langsung bagaimana bagaimana kondisi saya. Saya sementara mengikuti pendidikan guru penggerak dengan mempersiapkan administrasi di kelas 4. Sehingga tentunya bagi saya itu tidak siap, tidak mudah uh, untuk menerapkannya. Mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah dapat memahaminya, memberikan saya waktu untuk bisa berpikir, Bu. Nah, mungkin itu yang akan Ibu Respina prioritaskan utama ya. Ibu Respina akan menghadap ke kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian menceritakan langsung dengan kondisi Ibu Respina. Nah, itu juga sudah bagus Ibu Respina berpikir seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Respina ke depannya jika Ibu Kepala Sekolah itu memberikan solusi yang setelah Ibu Respina menceritakan ini terkait situasi dan kondisi ataupun perasaan yang Ibu Respina rasakan. Nah, bagaimana kira-kira kita mungkin kita mengantisipasi peluang yang terjadi ya Ibu Respina, bagaimana jika solusi yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini tetap mengindikasikan atau tetap mengarah ke Ibu Resmina yang untuk menjadi perwalian kelas 4. Oh iya Ibu, iya Bu Fatma, betul sekali. Ibu Kepala Sekolah tetap meminta saya untuk menjadi perwalian kelas 4. Jadi mungkin saya akan belajar kembali tentang Kurmer yang kurikulum merdeka, dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman KKG yang akan menjadi reputasi saya sebagai perwalian kelas, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Resmina. Sepertinya Ibu Resmina sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu Resmina hadapi. Nah, kira-kira bagaimana penerapannya itu Ibu Resmina? Kapan Ibu Resmina bisa menerapkannya? Ya, insya Allah secepatnya, Bu. Jadi, insya Allah secepatnya itu bisa dimulai waktunya mulai kapan? Apakah sudah ada undangan KKG? Sudah Ibu Respina sudah mengikuti KKG atau bagaimana? Kebetulan untuk sekarang ini masih menunggu jadwal yang kedua.
mungkin minggu depannya. Saya insya Allah untuk memulainya kalau boleh sudah besok saya akan ikut gitu Bu Fatma. Nah, tapi Ibu Respina untuk pelaksanaan waktunya menghadap ke Ibu Kepala Sekolah untuk menceritakan kembali terkait kondisi yang Ibu Respina rasakan itu kapan? Apakah Ibu Respina sudah menceritakan atau tadi kan yang menjadi prioritas utama Ibu Respina juga kan itu. Jadi kapan kira-kira Ibu Respina akan bercerita? Ya, insya Allah saya akan bercerita dengan Ibu Kepala Sekolah terkait masalah yang saya hadapi untuk menjadi wali kelas 4. Saya melihat tepat waktunya Ibu Kepsek. Apabila Ibu Kepsek sudah tidak sibuk, maka saya akan mengutarakan semua isi hati yang ada terpendam ini Bu Fatma. Nah, ya mengutarakan isi hati ya. Semoga bisa beroleh solusi yang terbaik dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, kira-kira yang menjadi komitmennya Ibu Respina ke depannya apa ya? Iya, kebetulan sekali Bu Papa, komitmen saya ke depan itu, saya lebih antusias lagi dengan dan semangat untuk bicara atau bisa mencari solusi lagi terkait permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Nah, ya sudah luar biasa ya Ibu Respina. Ibu Respina sudah semangat dan antusias lagi ya. Nah, terima kasih ya Ibu Respina. Semoga kedepannya Ibu Respina bisa lebih memaksimalkan lagi penerapan pembelajaran di kurikulum Merdeka, lebih tepatnya di kelas 4. Ya Bu Fatma, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Fatma, saya sudah merasa lega, sudah mau apa yang akan saya hadapi ke depan, sehingga saya bisa lebih semangat lagi untuk bisa mewujudkan apa yang saya rasakan tentang kesepakatan atau rencanakan. Terima kasih juga sudah bersedia menyimak atau mendengarkan curhat dari saya sehingga bisa mengurangi sekarang beban yang saya rasakan sebelumnya Bu Fatma. Ya, sama-sama Ibu Respina. Saya juga ikut senang ya karena Ibu Respina sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Respina hadapi dan Ibu Respina juga sudah semangat lagi ya. Mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa bertemu lagi untuk sharing bersama lagi ya Bu. Insya Allah saya siap menyimak, mendengarkan apabila Ibu Respina meminta bantuan saya lagi untuk bisa berbincang-bincang seperti ini, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Fatma atas solusi atau saran-saran yang diberikan. Terima kasih Bu Fatma sekali lagi. Ya, cukup sekian sampai di sini dulu ya, Bu. Pertemuan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Ibu Respina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Susan? Alhamdulillah saya baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu Respina? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Susan, ada perlu apa nih? Bu Susan? Iya, ini Bu ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya Ibu Susan, silakan. Ya, Oh ya, gitu ya rasanya ya. akhir-akhir ini
saya merasa eh, kewalahan dengan tugas-tugas yang harus saya kerjakan, Bu. Tugas sebagai wali kelas 4, tugas sebagai calon guru penggerak. Saya merasa kok tidak bisa ada waktu lagi untuk diri saya dan keluarga saya. Oh, oke oke. Jadi kita membicarakan tugas-tugas khususan sehari-hari sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga ya. Iya, benar sekali, Bu. Saya seperti orang yang tidak bisa menikmati dunia saya sendiri. Waktu saya habis untuk kegiatan sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Oh, begitu ya. Khususan ingin waktunya lebih efektif. Iya, benar itu, Bu. Saya ingin eh, waktu di sekolah mengerjakan tugas sekolah, terus kalau saya di rumah, eh, waktunya saya prioritaskan untuk keluarga saya. Oke, oke. Jadi tujuan Bu Susan waktunya menjadi efektif, begitu ya. Tidak hanya untuk pekerjaan sekolah dan calon guru penggeraknya. Iya, Bu. Lebih tepatnya seperti itu sih. Saya ingin memiliki waktu kerja dan juga ada waktu untuk diri saya dan keluarga, Bu. Oh, ya, ya, ya. Jadi Ibu ingin di akhir perbincangan ini, Ibu mendapat cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga jadi efektif waktunya ya. Iya, benar sekali, Bu. Oke, oke. Menurut Ibu Susan, agar hari itu menjadi efektif, akan bagaimana dalam satu hari itu? Hmm, ya menurut saya satu hari itu semua pekerjaan selesai tepat waktu sih. Pulang kerja tidak sampai sore, tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian saya bisa mengurus anak dan suami serta memasak makanan yang enak-enak buat keluarga saya di rumah. Kapan? Kapan saya bisa merasakan masakan enak buatan Ibu Susan? Oh, boleh boleh Bu Resmina, dengan senang hati. Iya. Bu Susan, apakah dalam keseharian Ibu tidak ada waktu? Apakah memang semua kegiatan itu menyita waktu Ibu Susan? Sebenarnya eh, ada, kalau Sabtu Minggu kan kegiatan sekolah libur. Jadi Ya. saya bisa menggunakan waktu itu untuk keluarga dan diri saya. Tapi jika Sabtu ada kegiatan lokakarya guru penggerak, jadi mau bagaimana saya tidak bisa. Oh, begitu ya. Dalam satu hari itu, eh, selain hari Sabtu dan Minggu, kira-kira ada waktu berapa jam di jeda, Bu? Sebentar ya Bu, saya hitung dulu. Bu Ya Rusmiati, kira-kira Bu kalau Nurmalinda. pas Baik. Ini masih belum selesai yang di waktu main room itu ya, di karena sekolah 3 orang sekitar memang. Ada 2 Bu, sampai 4 jam Bu di Fatma, sekolah. Bu Susan, sama Bu Kalau Resvina. di Sambil rumah, menunggu Bu, ya bisa saya diisi pulang refleksinya sampai untuk hari ini. rumah itu Jadi lembarnya sama pukul dengan kemarin, 16. ya. Tetapi kita melihatnya Beres-beres, hari ini. Tentu sholat, berbeda ya refleksi kemarin makan, dan hari ini. Ya, silakan bisa kira-kira ada di-download, sekitar 2 kemudian jam diisi untuk sebelum saya refleksi tidur. yang Ya di mode sepertinya itu begitu, Bu. untuk kegiatan hari ini. Oke, oke. Baik, silakan Jadi Bu. Ibu Susan mempunyai waktu jeda di sekolah sekitar 2 sampai 4 jam. Oh, kalau di rumah ada waktu sekitar 2 jam. Biasanya di waktu jeda itu apa yang Assalamualaikum Bu Ibu Susan Melan lakukan? sama Bu Aude. Hmm, saya biasanya di sekolah mengerjakan tugas Oke. tambahan. Kalau di rumah, Ini yang di saya main room belum membaca selesai, jadi masih Bu dan Susan membalas
chat Fatma WA, sama Bu dan main Resvina, kalau 3 Facebook. orang ya. Sambil menunggu Selanjutnya, bisa diisi dengan ini Bu, mengerjakan mengisi refleksi tugas-tugas yang ada sama dengan di kemarin, LMS. tapi untuk refleksi hari ini. Oh, benar. Penuh Beda ya. ya, hari Terus kemarin sama menurut hari ini. Ibu, kalau setiap harinya Apakah penuh, nanti refleksinya sama? Kita sebenarnya lihat nanti apa yang dari Ibu waktu Susan kembali ke perlukan Menroom. untuk mengatasi Jadi untuk kegiatan yang lembarnya sama kemarin dengan lembar kemarin yang ada di harus LMS dikerjakan ya. ini? Silakan diisi untuk hari ini. Nanti kita diskusikan. Mengatur waktunya kali Baik, Bu terima ya, kasih Bu Melan dengan sama Bu lebih Maude. baik, agar pekerjaan tidak menumpuk di satu hari. Kadang saya kerjakan tugas semuanya Assalamualaikum Bu di satu Sudarmi, hari Bu itu. Indri. Dan ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan sebelum dan sesudahnya. Baik, Tapi Bu Indri, Bu kadang Sudarmin, masih bingung dengan ini kan di prioritasnya Menroom belum sih. selesai karena memang 3 orang ya di Menroom, ada Ya, Bu Susan. sebenarnya pekerjaan ini siapa yang mengatur Eh, semuanya, Bu? bisa diisi untuk di sini Bu. Iya sih, Silakan diisi sebenarnya yang untuk refleksi mengatur yang adalah kemarin. diri saya sendiri, Bu. Tapi saya Jadi merasa lembarannya sama refleksi semua kemarin, pekerjaan tetapi saya diisi untuk kondisi menjadi saat ini. Barangkali prioritas, ada Bu. perubahan, ada perbedaan dari Nah, refleksi di hari karena pertama atau di sesi pertama mengatur dengan sesi adalah kedua. diri kita Baik, silakan Bu, sendiri. nanti kita diskusikan di main room ya. Ibu, Baik, apa terima kasih Bu. bisa Ibu buat untuk mengatasi tugas-tugas yang Ya, menumpuk, Bu? silakan. Ya, silakan. Apa ya? Sepertinya saya harus membuat skala prioritas ya, Bu. Saya catat semua pekerjaan dan tugas yang akan saya kerjakan. Kemudian saya buat skala prioritasnya. Oh, bagus sekali Bu Susan. Terus kira-kira apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas yang menumpuk? Apa ya? Kayaknya saya akan membuat jadwal buat diri saya sendiri. Mungkin begitu, Bu. Biar bisa meningkatkan dan kegiatan yang harus saya kerjakan itu bisa terselesaikan. Jadi saya atur sendiri semua pekerjaan dan tugas-tugas saya yang harus diselesaikan. Dan saya akan menuliskan waktu bersama keluarga saya. Oh, bagus. Kira-kira nih, kapan mulainya akan dilakukan? Kira-kira saya akan mulai malam ini ya. Sebelum tidur, saya akan menghitung skala prioritas. Kemudian saya akan melanjutkan membuat jadwal untuk diri saya sendiri, Bu. Oh, sip. Bagaimana Ibu memastikan semua ini berjalan dengan lancar? Saya akan merefleksikan semua kegiatan saya setiap malam sebelum saya tidur. Kemudian saya akan checklist pekerjaan yang telah selesai dan yang belum saya lakukan akan saya tulis ulang di kegiatan saya selanjutnya, Bu. Oh, siap. Yang perlu dimintai dukungan. Siapa saja yang perlu Ibu Susan mintai dukungan? Pada saat di sekolah, saya akan minta dukungan dari rekan sejawat untuk membantu mengingatkan saya tentang jadwal kegiatan dan skala prioritas saya. Sedangkan kalau di rumah, ada anak dan suami yang akan saya minta untuk mengingatkannya. Wah, hebat sekali Bu Susan. Bagaimana perasaan Ibu Susan sekarang? Alhamdulillah, Bu. Saya lega. Nah, Bu Susan, apa yang Ibu Susan dapatkan dari percakapan ini? Iya, di awal tadi saya bingung. Tapi di akhir pembicaraan ini, saya jadi tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya yakin kalau rencana-rencana aksi yang sudah kita perbincangkan ini pasti dapat membantu saya untuk mengatasi tugas-tugas yang kan selalu ada di kehidupan saya. Terima kasih banyak loh Bu Respina. Ya,
Syukurlah, sama-sama Bu Susan. Saya tunggu loh ceritanya setelah Ibu membuat jadwal dan melakukannya ya. Iya Bu Respina, siap-siap. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Selamat beraktivitas ya. Makasih Bu Iya, Susan. makasih Bu. Iya, Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Susan.